Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Bapak mau bercerita sirah tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh itu membuat kapal yang sangat besar. Itu sampai 3 tingkat. Kenapa sampai 3 tingkat? Karena tingkat yang pertama itu untuk hewan-hewan. Tingkat yang kedua itu adalah untuk manusia. Dan tingkat yang ketiga diisi oleh burung-burung. Kenapa Nabi Nuh alaihissalam membuat kapal yang sangat besar? Pertama yang jelas itu adalah perintah Allah. Yaitu wahyu dari Allah. Oh ya teman-teman, dulu ada orang-orang yang sebelum Nabi Nuh diutus jadi Rasul itu, orang-orang soleh yang namanya Suwa, Yahud, Sad, dan Nasr, serta Ya'uq. Mereka itu adalah orang-orang soleh, orang-orang yang menyembah Allah. Tapi setelah mereka meninggal, setan menggoda masyarakat itu dengan membuat patung-patung mereka. Akhirnya lama-kelamaan setan menggoda patung-patung tersebut itu disembah oleh masyarakat di sekitar itu. Akan tetapi setelah berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, ilmu tauhid dan itu semakin menghilang, semakin berkurang, dan mereka masyarakat sekitar itu menyembah patung untuk perantara memohon sesuatu pertolongan, dan itulah pertama-tama kesyirikan di muka bumi. Lalu Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam untuk menyeru mereka kembali ke tauhid, yaitu menyembah Allah SWT. Tetapi mereka malah menjauhi Nabi Nuh, menutup telinganya, menutup mukanya, bahkan Nabi Nuh diejeknya. Sampai Nabi Nuh tidak putus asa mengajak mereka kembali ke tauhid sampai 950 tahun. Setelah itu Nabi Nuh memohon atau mengadu kepada Allah Ta'ala tentang umatnya yang tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal. Dan waktu itu dalam keadaan kemarau, sehingga orang-orang kafir itu mengejek Nabi Nuh. Kenapa? Kemarau buat kapal, untuk apa? Setelah kapal itu jadi, Nabi Nuh memerintahkan umatnya yang beriman dan hewan-hewan untuk memasukinya. Setelah semua masuk, Allah menurunkan hujan. Sementara itu Nabi Nuh, orang-orang beriman, dan hewan-hewan yang ada di kapal besar itu berlayar terus mengikuti arah air, dan sampai berhentilah air hujan itu, dan air hujan ditelan oleh bumi, dan disitulah Nabi Nuh beserta kaumnya dan hewan-hewan berhenti. Dan Nabi Nuh beserta kaumnya dan kaumnya itu mendarat di sebuah daerah di daratan, dan disitulah Nabi Nuh beserta kaumnya itu bertauhid kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Maka dari itu teman-teman, mari kita sama-sama bertakwa, beriman, dan esakan Allah SWT sebagai Tuhan kita, sebagai Maha Pencipta dari segala-galanya. Teman-teman, kenapa anak Nabi Nuh itu jadi ikut tenggelam sama orang kafir? Yaitu karena apa? Karena tidak mau nurut perintah ajakan Nabi Nuh. Maka dari itu teman-teman, disinilah perlunya teman-teman berbakti atau nurut kepada orang tua, kepada ayah, kepada ibu dalam kebaikan. Sehingga teman-teman bisa jadi anak yang soleh dan jadi orang yang selamat, bahagia di dunia dan akhir.